Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, pada video pembelajaran kali ini Pak Guru mengajak mari bersama-sama kita untuk belajar pada tema 5 untuk materi kelas 4 sekolah dasar. Adapun buku yang kita gunakan adalah buku Bupena terbitan dari Erlangga untuk kurikulum 2013 bagi kelas 4 ya. Nah, buku yang kita gunakan adalah buku 4B yang di sini ada tema 5 tentang pahlawanku. Nah, pada materi berikut ini Pak Guru akan menjelaskan sedikit materi tentang tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Memang sangat banyak sekali kerajaan yang ada di Indonesia, mulai dari masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Namun pada video berikut ini Pak Guru hanya akan menyampaikan beberapa kerajaan saja sebagai contoh untuk kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Semoga materi yang Pak Guru sampaikan bisa menambah pengetahuan kalian tentang kerajaan-kerajaan masa lampau yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan penjelasan materi dalam PowerPoint berikut ini. Tokoh dan peninggalan masa kerajaan di Indonesia. Mari bersama-sama kita belajar materi tokoh dan peninggalan masa kerajaan yang pernah ada di Indonesia pada waktu lampau atau pada masa lalu. Nah, kita bisa melihat perjalanan kerajaan dari masa kerajaan Hindu, masa kerajaan Buddha, serta masa kerajaan Islam. Nanti satu persatu kita akan bahas pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, dengan melihat peta berikut ini kita semakin tahu ini hanya ada beberapa saja dari kerajaan-kerajaan yang akan Pak Guru bahas. Pada masa kerajaan banyak tokoh yang berperan besar terhadap rakyatnya. Tokoh merupakan pemimpin suatu kerajaan yang memiliki sikap kepahlawanan dalam memimpin sebuah kerajaan. Nah, ini gambar contoh untuk beberapa raja dari setiap kerajaan yang terkenal. Setiap kerajaan memiliki peninggalan yang berbeda-beda, anak-anak. Seperti contoh peninggalan dari masa kerajaan prasasti. Prasasti adalah peninggalan sejarah berupa tulisan pada batu. Nah, prasasti ini digunakan untuk menyampaikan informasi sejarah pada masa lampau. Prasasti pun juga dapat berbentuk yang lain. Namun pada intinya tujuan prasasti adalah untuk menghargai peninggalan sejarah pada masa lalu. Kemudian terdapat candi. Candi adalah bangunan yang berdiri kokoh dari bahan batu yang ditata sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah bangunan yang indah. Kemudian digunakan untuk kegiatan ritual penyembahan atau kegiatan berdoa. Nah, candi sering digunakan untuk agama Hindu dan Buddha. Kemudian masjid. Masjid sebagai bangunan tempat beribadah untuk umat beragama Islam. Tentunya masjid ini mulai ada dan berdiri pada masa kerajaan Islam. Serta keraton sebagai tempat beristirahat tokoh atau raja yang memimpin sebuah kerajaan. Jadi pada dasarnya setiap kerajaan pasti memiliki pendopo keraton atau tempat tinggal untuk para raja. Berikut ini beberapa tokoh dan peninggalan masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, serta bagaimana bentuk sikap kepahlawanannya. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua yang ada di Indonesia.
berdiri sekitar abad keempat. Kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja Mulawarman merupakan raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Sang raja pernah menyedekahkan 2000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Dan sikap yang dapat diteladani pada Raja Mulawarman adalah raja yang adil dan bijaksana, taat melaksanakan ibadah dan sayang kepada rakyatnya, serta dermawan dan berbudi pekerti luhur. Adapun peninggalan pada masa kerajaan Kutai adalah Yupa. Yupa merupakan prasasti peninggalan kerajaan Kutai. Ini bentuk dari Yupa itu sendiri yang berisi tulisan yang dipahat pada sebuah batu. Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari termasuk kerajaan Hindu, berada di sekitar daerah Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singosari mampu menaklukkan wilayah Nusantara dan mampu menjadi kerajaan adikuasa pada saat itu. Dengan raja yang bernama Kertanagara, merupakan raja yang pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara, memiliki sikap berani, tegas, dan menolak untuk tunduk pada bangsa kerajaan yang lain. Peninggalan pada masa kerajaan Singosari adalah Candi Singosari, kemudian juga ada arca Dwarapala yang berbentuk patung yang dipahat sedemikian rupa. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya termasuk kerajaan yang memeluk agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang besar yang berhasil menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan penyebaran agama Buddha itu sendiri. Dengan raja yang bernama Bala Putra Dewa, merupakan raja yang berhasil membuat kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar yang mampu menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan penyebaran agama pada saat itu. Mengapa demikian? Karena Raja Bala Putra Dewa memiliki sikap jujur, disiplin dalam memimpin rakyatnya, dan adil serta bijaksana dalam menegakkan hukum yang ada di kerajaan tersebut. Dan untuk peninggalannya adalah Prasasti Kedukan Bukit. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan Islam yang sangat terkenal, yang mampu mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Aceh berhasil menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Nah, kerajaan Aceh merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Memiliki raja yang bernama Raja Iskandar Muda, yang merupakan raja pemeluk Islam yang mampu mengembangkan kerajaan Aceh hingga menjadi kerajaan Islam terbesar pada saat itu. Sang raja memiliki sikap yang adil dalam menegakkan hukum serta mengutamakan kesejahteraan rakyat. Adapun untuk peninggalan pada masa kerajaan Aceh yang masih berdiri sampai sekarang adalah Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang berdiri sampai saat ini, dan dulu pernah ketika terjadi musibah tsunami dan masjid tersebut masih kokoh berdiri hingga sekarang. Dan pada saat ini sudah dilakukan pemugaran serta renovasi agar bangunan bersejarah tersebut masih tetap kuat dan bisa berdiri serta dapat dilihat oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Nah, kalian sudah mempelajari materi tentang tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Semoga menambah pengetahuan kalian tentang sejarah kerajaan pada masa yang lampau. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan dari Pak Guru tentang tokoh kerajaan serta peninggalan masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Memang masih banyak kerajaan-kerajaan yang lain. Nah, maka dari itu mari kita perbanyak literasi kita untuk membaca tentang sejarah masa lampau yang ada di Indonesia.
Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.